Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat siang semuanya, untuk teman-teman, siapapun dan dimanapun kalian berada. Tentunya di momen kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya sangat bangga sekali karena di sini kita akan belajar bersama-sama mengulangi kembali beberapa materi yang sudah tentunya saya pribadi dapatkan di beberapa pertemuan di mata kuliah ICT Literasi, di mana saya membuat video ini untuk menyelesaikan daripada sebuah proyek untuk membahas salah satu mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ICT Literasi. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cahyo Kurniawan Sandi, NIM 230101010095. Saya merupakan mahasiswa kelas SI 102 Program Studi PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Baik, di sini saya akan membahas ICT Literasi, apa itu, dan pengaruhnya dan tujuan dari ICT Literasi sendiri itu apa. Baik, langsung kita masuk ke topik yang pertama tentunya, yaitu pengertian daripada ICT Literasi itu sendiri. ICT Literasi mempunyai ataupun tersusun dari dua kata, yaitu ICT dan literasi. Di sini kita akan mendefinisikan sesederhana mungkin, yaitu dari ICT. ICT sendiri merupakan susunan dari kependekan dari dalam bahasa Inggris yang berarti Information and Communication Technology, yang dalam bahasa Indonesianya mungkin sudah familiar kita dengarkan di bangku sekolah, yang mana di situ dia mempelajari sebuah mungkin basicnya lebih ke komputer begitu, ataupun cara mengoperasikan dari mulai awal sampai membuat beberapa dokumen yang memang di situ terstruktur untuk dipelajari. Itu disebut TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu ada kata literasi. Literasi di sini kita mencari dari beberapa sumber, yaitu dari segi bahasa. Yang pertama adalah literasi sendiri itu berarti membaca dan atau menulis. Berarti bisa disimpulkan bahwa literasi itu mempunyai arti kemampuan daripada seseorang untuk membaca dan menulis. Itu dalam lingkup yang sangat dasar, yaitu dari kata literasi itu sendiri. Yang kedua yaitu bersumber dari UNESCO. Dia mengartikan spesifiknya adalah kemampuan seseorang membaca, menulis, dan berhitung, yang mana ini didapatkan oleh seseorang dari beberapa sumber, terutama dari bangku sekolah dan lingkungan. Dari dua kata tadi yang sudah kita jelaskan, ICT literasi, di sini kita simpulkan dia memiliki arti atau makna kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh, mengevaluasi, mengorganisir, dan menggunakan informasi secara efektif. Dikarenakan tadi ICT sendiri merupakan kepanjangan dari Informasi Communication Technology, yang di dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Dari kesimpulan tersebut kita gabungkan, yaitu yang tadinya hanya membaca dan menulis, di sini bisa diartikan seseorang tersebut memperoleh ataupun melihat, mendapatkan suatu informasi, dan dia juga bisa untuk mengevaluasi, mengorganisir, lalu menggunakan informasi itu kembali untuk sesuatu yang efektif untuk publik terutama. Lalu kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu kenapa ICT literasi itu begitu penting untuk kita pelajari. Yaitu kita flashback sedikit, mungkin teman-teman dan beberapa kawan-kawan pasti sudah sangat familiar dengan istilah revolusi industri, di mana revolusi industri ini merupakan dari satu bagian yang membuat ICT literasi itu begitu penting untuk di era sekarang. Jadi kita mengulik kembali di era industri 1.0, yang mana di situ ditandai dengan ditemukannya mesin uap, lalu membuat kegiatan produksi beralih dari tenaga manual dan hewan ke tenaga yang lebih efisien. Jadi teman-teman, mungkin yang perlu kita ketahui adalah sebelum ditemukannya mesin uap, ini adalah salah satu penemuan yang luar biasa di kala itu. Karena apa? Sebelum mesin ini ditemukan, pekerjaan industri dalam bentuk produksi itu dilakukan secara manual, mungkin dari tenaga hewan, dari tenaga manual manusia yang membutuhkan begitu banyak tenaga manusia. Lalu dengan adanya mesin ini,
perubahan itu sangat terjadi, di mana kegiatan yang tadinya membutuhkan mungkin budget yang luar biasa banyak, lalu ditemukannya mesin lap itu sendiri sangat berpengaruh untuk kelangsungan proses produksi dikala itu. Dan dengan itu, maka banyaknya ilmuwan dan tokoh yang mulai mempelajari dan mengembangkan teknologi paling dasar ini, khususnya dalam bidang industri. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu revolusi industri 2.0. Ini adalah pengembangan dari yang sebelumnya, namun ini ditandai dengan revolusi pengembangan teknologi listrik. Awal mulanya adalah ditemukannya lampu pijar pertama kali sampai motor listrik yang membuat metode assembly line dalam industri berkembang cepat. Ini sangat-sangat luar biasa dikarenakan di era ini orang-orang mulai mempelajari dan dipaksa untuk mengikuti perubahan dalam industri yang mulai semi otomatis. Dari yang perlu diketahui teman-teman untuk kita semua, jadi awal mula untuk proses industri di dalam pabrik ataupun gedung industri itu dilakukan dengan assembly line atau di mana satu orang mereka hanya berfokus untuk satu bagian begitu. Karena teknik assembly line ini membuat seseorang yang tadinya harus menguasai banyak bidang, ini mereka hanya lebih terekspor di dalam satu bagian saja. Lalu yang ketiga kita masuk di industri 3.0, di mana di sini adalah era dimulainya ditemukannya komputer, yaitu dengan ditemukannya transistor sampai mikroprosesor yang menghasilkan perangkat-perangkat otomatisasi dalam industri dan komunikasi. Di mana yang tadi sudah kita bahas, yaitu di industri 2.0 itu mulai ada perubahan semi otomatis di dalam industri. Lalu di industri 3.0 ini mulai diotomatisasi, mulai mesin itu berjalan dengan sebuah sistem yang sudah disetting sedemikian rupa. Yang mungkin lebih kita kenal dengan mungkin robot, istilahnya pabrik sudah menggunakan perangkat mekanisme yang menggunakan mikroprosesor sebagai otak daripada mesin itu. Jadi di sini ada potensi ataupun manfaat yang mana robot-robot ini mengambil alih pekerjaan manusia yang berpotensi membahayakan manusia itu sendiri. Lalu kita memasuki di era industri 4.0, yaitu mungkin lebih tepatnya era ataupun revolusi industri yang sekarang kita jalani. Dan ini bisa dibilang kenapa ICT literasi itu penting, yaitu dikarenakan integrasi teknologi dimulai di era saat ini, yaitu di mana perangkat-perangkat Internet of Things atau IoT, kecepatan informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu membuat ilmu pengetahuan mudah diakses oleh mereka yang menguasai tools dan teknologi digital masa kini. Ya, kita percaya itu, dan mungkin kita memahami bahwa kita sudah memasuki di mana era yang sangat luar biasa cepat, di mana penggunaan teknologi informasi khususnya itu terlampau melesat sedemikian rupa bagi sebagian orang yang memahami tools ataupun teknologi digital, atau lebih tepatnya mereka yang sudah merasakan begitu. Namun di sini ada satu statement di mana tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dan bisa mengakses ini karena beberapa faktor termasuk batasan fasilitas dan pengetahuan. Dan disinilah peran daripada ICT literasi berperan, di mana sebagian orang mungkin tidak tahu, mungkin belum memahami apa itu teknologi digital, apa itu Internet of Things, dan istilah-istilah yang lain yang memang di dalam ICT literasi itu diperuntukkan untuk kita sebagai manusia, sebagai generasi, khususnya generasi muda begitu, yang akan menyokong perubahan, yaitu untuk melanjutkan revolusi industri di industri 5.0, yang mana di sana kita dijanjikan bahwa di dalam industri 5.0 itu adalah revolusi industri yang lebih mementingkan masyarakat bersejahtera ataupun kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah kenapa ICT literasi itu penting, yaitu di sini ada dua poin yang saya sampaikan, yaitu melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Di sini ada poin pertama, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi, alat komunikasi, dan atau jaringan. ICT literasi itu tidak jauh-jauh daripada internet dan informasi, lalu teknologi masa kini yang mutakhir. Itu kita tidak bisa pisahkan kehidupan kita sehari-hari, seperti layaknya kita menggunakan internet sebagai pemandu ketika kita bertransportasi, internet sebagai pemandu kita mencari sebuah
informasi-informasi yang mungkin kita butuhkan, baik dari kalangan anak sekolah ataupun pendidikan tinggi, bahkan sampai dari ibu-ibu yang memasak pun mereka bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membuat satu kemudahan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu poin yang kedua adalah untuk mengakses, memanage, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan membuat informasi secara legal. Dan internet juga di sini kita tahu bahwa internet sangat-sangat berpengaruh daripada cepatnya arus informasi yang bisa dibilang kita tidak bisa membendung itu. Lalu apa yang kita lakukan? Dengan ICT literasi, kita berusaha untuk memahami rule daripada sebuah informasi itu berjalan, bagaimana informasi itu didapatkan, bagaimana ketika kita harus membuat informasi itu supaya diterima di masyarakat, khususnya di dunia maya begitu. Yang selanjutnya adalah benefit ataupun imbal balik yang kita dapatkan, atau di sini bisa dibilang pondasi yang kita dapatkan dari belajar atau mempelajari ICT literasi itu sendiri. Jadi ICT literasi ketika kita benar-benar menerapkan sesuai dengan prosedur yang ada dari beberapa definisi di sini, yaitu ICT literasi menggunakan kemampuan mendefinisikan. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah informasi entah itu berbentuk daripada sebuah gambar, video ataupun teks yang kita dapatkan, kita berusaha kritis untuk mendefinisikan maksud dan tujuan daripada informasi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah mengakses. Mengakses ini memang perlu keterampilan khusus atau pengetahuan khusus yang harus kita pahami dengan baik, bagaimana mengakses sebuah informasi dengan cara yang baik, cara yang benar, dengan tidak menyalahgunakan ataupun tidak keluar dari jalur etika ataupun prosedur yang ada. Lalu yang ketiga adalah memanage. Memanage di sini bagaimana ketika kita sudah mendapatkan sebuah informasi, kita mengolah itu dalam artian ketika kita sudah mendapatkan satu informasi itu, maka langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk mungkin menjaga informasi itu ataupun benar-benar membuktikan bahwa informasi itu betul-betul bersumber dari instansi ataupun media yang jelas begitu. Lalu yang kedua adalah mengintegrasikan. Mengintegrasikan di sini memadukan informasi yang kita dapatkan dengan kepentingan yang memang kita butuhkan ataupun yang kita maksud begitu. Lalu yang kelima adalah mengevaluasi. Mengevaluasi ini adalah tidak jauh-jauh daripada kita mengulik kembali informasi yang kita dapatkan itu benar-benar dari lembaga yang terpercaya, ataupun kita cek lagi kebenaran dan keaktualan data yang kita dapatkan. Lalu yang selanjutnya adalah membuat informasi di sini dari yang sudah kita lakukan tadi. Kita sudah mempelajari bagaimana menerima informasi, mengaksesnya bagaimana, lalu memanage, lalu mengintegrasikan, mengevaluasi. Lalu di sini pasti kita akan terpikirkan bahwa bagaimana kita membuat informasi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan dari beberapa unsur-unsur tadi. Lalu yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu setelah kita membuat, bagaimana kita menginformasikan kembali apa yang sudah kita buat dengan tidak meninggalkan prosedur yang ada atau keluar dari jalur etika yang berlaku. Lalu dari kemampuan yang sudah kita pelajari tadi, kita akan mendapatkan satu kompetensi di mana kita menguasai kognitif, etikal, dan teknikal. Kognitif sendiri, kita ketika sudah mengkomunikasikan kepada publik terutama, kita menyadari bahwa di situ mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi ataupun sesuatu yang mungkin diralat ataupun dipastikan bahwa informasi yang kita sebarkan, informasi yang kita publikasikan itu benar-benar akurat, relevan, dan lengkap begitu, jelas, mudah, dan sangat mudah untuk dipahami untuk publik di dunia maya begitu. Lalu dari etikal sendiri adalah dimana kita memikirkan informasi yang kita sebarkan itu betul-betul pantas untuk disebarkan atau tidak, atau mungkin kita boleh nggak mempublikasikan ulang informasi tersebut, dikarenakan di era sekarang ini adalah sangat penting sekali kita memperhatikan informasi yang kita sebar, karena berbagai yang sudah kita ketahui adalah informasi yang tidak relevan itu menimbulkan kegaduhan. Ada yang mungkin
sampai membuat informasi yang memang tidak benar adanya, hanya dibuat-buat, itu banyak sekali. Makanya ketika kita menerapkan beberapa elemen tadi, kita sudah mematuhi daripada etika yang berlaku. Lalu teknikal sendiri, ini adalah cara bagaimana kita mempublikasikan. Contoh, di mana kita mungkin membuat dalam bentuk video. Video itu dibuat dalam sedemikian rupa, menarik mungkin agar dari halayak ramai ataupun publik mereka menangkapnya dengan mudah begitu. Ini adalah satu fungsi daripada teknikal dalam informasi. Baik, berikutnya adalah tema media ICT literasi. Di sini mempunyai subjudul yaitu digital literasi. Lalu apa bedanya dengan ICT literasi? Sebenarnya ini adalah perpaduan daripada ICT literasi yang sudah kita bahas tadi dengan memadukan antara information literasi. Jadi ketika kita tadi membahas ICT literasi, di mana kita berusaha untuk mempunyai kemampuan untuk menulis, membaca, ataupun mendapatkan sebuah informasi, lalu mengkomunikasikannya, maka di sini digabungkan dengan sebuah platform yang sudah mainstream kita gunakan, yaitu platform digital atau lebih tepatnya sosial media. Di sini kita ringkas ada 4 tipe digital literasi. Yang pertama adalah foto visual literasi, di mana kita menerima ataupun mencari sebuah berita ataupun informasi dalam bentuk gambar. Di mana ini adalah hal yang sudah mungkin bisa dibilang mainstream ataupun sudah biasa kita lihat, di mana publisher ataupun seseorang yang memberitakan itu meringkas suatu berita dengan satu halaman gambar saja atau lebih. Dengan critical thinking yang kita miliki, kita akan meminimalisir kesalahan ataupun kesalahpahaman daripada berita yang berbentuk gambar itu sendiri. Lalu yang kedua ada reproduction literasi, di mana lebih ke menyunting, yaitu berita-berita ataupun informasi yang kita dapatkan supaya mungkin lebih ringkas, mungkin lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada information literasi. Di sini ada berita yang berbentuk teks seperti majalah ataupun koran, jenis informasi yang mungkin relatif panjang ya, relatif kita harus lebih banyak untuk membaca supaya lebih memahami apa isi daripada informasi tersebut. Lalu yang keempat adalah socio-emotional literasi, di mana ini adalah tipe kita menempatkan posisi kita pada sebuah emosi sosial, satu hal yang sangat rentan ketika memasuki ataupun merambah dunia maya, itu kita dihadapkan dengan emosional yang bermacam-macam. Jadi di sini kita sebagai pencari informasi ataupun menerima informasi itu harus lebih bijak lagi dalam memposisikan emosional kita, khususnya dalam menanggapi berbagai informasi. Lalu yang selanjutnya di sini kita memasuki digital literacy skill. Berdiskusi tentang skill di sini adalah tidak jauh daripada sebuah kemampuan seseorang ataupun kemahiran seseorang untuk menggunakan ataupun memanfaatkan digital sebagai bahan resource ataupun literasi. Di sini ada beberapa skill yang memang harus dipahami supaya kita lebih bijak dalam menggunakan informasi. Yang pertama di sini ada information, data, and content, di mana kita mengelola informasi yang sudah didapatkan dengan cara yang legal. Ini termasuk daripada ethical ICT literasi. Yang kedua teaching, learning, and self-development, di mana kita ikut andil dalam mengajarkan ataupun mengembangkan diri yang berorientasikan pada pembelajaran di era modern. Lalu yang selanjutnya adalah communication, collaboration, dan participation. Di sini adalah kemampuan kita berpartisipasi dan ikut andil serta ketika misalkan ada sesuatu informasi yang mungkin kurang relevan dengan faktanya, itu kita membantu mengkolaborasikan supaya lebih bijak dalam membuat suatu informasi. Lalu yang keempat ada digital identity, well-being, safety, and security. Membahas soal digital ataupun dunia maya, digital platform, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan memberikan resiko ketika kita tidak mampu untuk menjaga ataupun memahami pentingnya sebuah menjaga privasi dan data pribadi. Karena di sini sangat rentan sekali ketika seseorang yang mungkin
dalam pemahaman literasi digitalnya kurang ataupun tidak menghiraukan pentingnya sebuah data ataupun privasi pribadi. Lalu yang selanjutnya adalah technical proficiency. Satu hal yang harus dipahami ketika kita menggunakan hardware ataupun perangkat keras, perangkat yang menjadi penunjang kita memakai untuk mencari informasi, itu harus paham betul cara menggunakannya, lalu cara memakai, merawat, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah creation, innovation, and research, di mana kita tentunya mempunyai insting ataupun mempunyai pemikiran untuk mengkreasikan. Ini meminimalisir duplikasi ataupun penjiplakan karya, baik itu karya tulis, karya di dalam sebuah video ataupun foto ataupun media-media lainnya, karena itu merupakan salah satu etikal dalam digital literasi yang harus kita patuhi. Lalu kita memasuki digital of development era. Jadi perkembangan digital itu melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah computer development, di mana ini adalah mempelajari bagaimana cara penggunaan komputer. Ini masih mungkin dalam skala lokal ya. Jadi kita diajarkan bagaimana cara menggunakan agar kita benar-benar mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan komputer itu sendiri. Lalu kita memasuki era internet, kita dapat mencari sumber informasi melalui internet dari satu komputer ke satu komputer yang lainnya secara online, ataupun kita bisa berhubung dari jarak yang sangat jauh. Lalu kita memasuki pada cellular phone era, di mana yang sebelumnya kita ketika akan terhubung ke internet, kita harus menggunakan komputer, harus menyalakan modem ataupun yang lain sebagainya. Ini kita hanya menggunakan satu perangkat yang bisa kita genggam, bisa kita bawa kemana-mana untuk menikmati fasilitas daripada sebuah layanan digital. Lalu kita memasuki yaitu sosial media era, di mana orang-orang saling berinteraksi satu sama lain. Sebelumnya di dalam cellular phone era itu mereka berhubungan dengan jaringan yang mungkin masih sangat rendah, seperti yang mungkin kita tahu adalah generasi internet kedua, ketiga, dan kita sudah masuk ke empat, di mana sosial media ini sudah mulai merambak di lini masyarakat, begitu. Jadi orang-orang yang dulunya mungkin menggunakan telepon dari penyedia jasa telepon, sekarang orang-orang sudah bisa menggunakan gawai pintar mereka untuk berinteraksi, seperti halnya berinteraksi secara langsung, baik itu melalui telepon, baik itu melalui pesan teks, ataupun melalui teknologi video call. Lalu yang selanjutnya, di sini kita memaparkan sebuah digital user in Indonesia, di mana ini adalah grafik penggunaan internet di Indonesia yang di sebelah kiri dengan grafik warna hitam. Ini menunjukkan angka dari tahun 1998 sampai dengan tahun ini, yaitu 2023. Ini luar biasa, kenaikannya sangat signifikan sekali karena didukung dengan infrastruktur yang memang mungkin sudah bisa dibilang sudah baik untuk kita gunakan. Jadi memang di Indonesia sendiri, dari kalangan anak usia dini sampai orang dewasa, itu memang sudah hal yang biasa mereka menggunakan. Bahkan ada satu orang mereka menggunakan 2-3 handphone sekaligus. Itu hal yang sudah maklum kita lihat di sekitar kita. Lalu yang sebelah kanan itu ada grafik di mana penggunaan sosial media ataupun platform digital yang sering digunakan atau yang banyak digunakan di Indonesia. Platform chat online itu menempati peringkat pertama dikarenakan penggunaan interaksi secara instan, pesan teks, dan dia juga mendukung video call untuk berinteraksi secara langsung, dan banyak fitur-fitur ataupun pengembangan-pengembangan dalam media sosial ini yang memang diperuntukkan untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Baik, kita memasuki sesi berikutnya, yaitu the problem of ICT literacy. Di sini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan ICT literasi, khususnya di literasi digital. Ada beberapa poin-poin yang perlu kita perhatikan. Di sini kita rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama adalah keengganan masyarakat menggunakan internet untuk tujuan yang positif. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian masyarakat, individu ataupun organisasi yang mereka mempunyai literasi skill yang baik,
khususnya dalam bidang digital, mereka justru dengan tujuan yang tidak semestinya. Misalkan seperti peretasan ataupun scam ataupun penyebaran berita-berita yang tidak seharusnya dipublikasikan, atau lebih tepatnya adalah pelanggaran undang-undang informasi dan teknologi. Lalu yang kedua adalah jatuh ke dalam perilaku internet negatif. Dan ini sangat rentan sekali, khususnya bagi remaja. Memang media digital seperti bisa dikatakan dengan istilah pisau bermata dua. Jadi tergantung siapa yang menggunakannya, bagaimana mereka menggunakannya, dan untuk apa mereka menggunakannya. Jadi itulah pentingnya ICT literasi kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menggunakan ataupun menikmati media sosial, media informasi yang serba cepat sekarang. Kita pahami bahwa secara tidak langsung adik-adik kita ataupun anak-anak kita itu memang harus dipantau penggunaan, khususnya anak-anak di bawah umur yang mereka memiliki akses menggunakan media massa, media digital, itu memang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Karena di sini sudah menjadi seperti kebiasaan, di mana orang tua mereka memberikan akses dengan dalih untuk benefit, semangat untuk sekolah, tapi terkadang ada sebagian individu yang memanfaatkan hal itu untuk perilaku yang mengandung unsur negatif. Lalu yang ketiga adalah digunakan dengan sengaja untuk tujuan buruk atau cybercrime. Ini hampir sama, namun cybercrime di sini lebih ke peretasan data yang sifatnya publik sampai ke data perbankan. Lalu yang keempat adalah biaya internet yang tinggi. Tidak semua lapisan masyarakat menikmatinya. Biaya internet yang tinggi dipengaruhi karena infrastruktur ataupun penunjang di sebagian daerah di wilayah Indonesia masih kurang begitu memadai. Namun di era sekarang ini memang perkembangannya memang cukup baik, namun tidak di semua daerah. Apalagi kita juga sedang dihadapkan dari beberapa kasus yang memang itu sangat disayangkan sekali, seperti tindak pidana korupsi yang seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas, tapi faktanya sampai sekarang ada sebagian saudara-saudara kita dari berbagai wilayah di Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Dan dengan ICT literasi ini semoga ke depan mampu bersama-sama memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat pentingnya menggunakan media digital, media informasi sebaik mungkin. Karena kita tahu di samping ada kemudahan yang kita dapatkan, kita juga dihadapkan dengan kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi tanpa kita sadari. Jangan sampai membuat kita bermasalah ataupun terjadi sesuatu yang seharusnya bisa kita hindari. Baik, itulah tadi materi ataupun presentasi dari saya. Sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pengajar Bapak Rahman, SEMAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah ICT literasi, lalu Ibu Cian Ramadana Hasoltin, Eskom Mkom, sebagai tutor dalam video e-learning di LMS kita, lalu ada Profesor Muhammad Zarlis. Saya berterima kasih sekali karena dari materi-materi beliau, dari penyampaian beliau, saya dapat memahami khususnya pada mata kuliah ICT literasi. Dan kepada seluruh teman-teman kelas SI 102, saya berterima kasih yang terus memotivasi kita untuk terus semangat belajar untuk bersama-sama menggapai ilmu yang bermanfaat. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dari penyampaian saya, baik tingkah laku, ucapan, ataupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di para bapak dosen dan ibu dosen, lalu kepada seluruh teman-teman khususnya dan pada seluruh teman-teman yang menonton video ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran kawan-kawan sangatlah berarti. Kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan kawan-kawan yang menonton video ini. Baik, terima kasih sebelumnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.